Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aryani, CGP Angkatan 9 dari Kota Cilegon. Hari ini saya melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu Neneng Maulida. Percakapan praobservasi ini dilakukan agar mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan mengetahui proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, di sini saya izin untuk Ibu Neneng, hari ini kita melakukan observasi ya. Sebelum kita observasi ke kelas, saya ada pertanyaan yang ingin beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada observasi nanti apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu karena saya akan mengambil materi bangun datar ya Bu. Jadi tujuannya adalah menjelaskan pengaruh perubahan proporsional bangun datar. Nanti bangun datar yang akan saya jelaskan itu adalah bangun datar persegi dan persegi panjang itu terhadap ukuran panjang dan juga ukuran luas. Berarti hari ini observasinya materinya persegi dan persegi panjang. Ya, lebih ke luas dan keliling. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilakukan apa? Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengaruh perubahan proporsional bangun datar yaitu persegi dan persegi panjang terhadap ukuran panjang dan ukuran luas. Berarti materinya bangun datar persegi dan persegi panjang. Untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan apa? Untuk area pengembangannya saya akan ke area pengetahuan supaya siswa itu dapat mengetahui dulu, dapat menjelaskan bagaimana suatu perubahan proporsional dari bangun datar itu terhadap ukuran panjang dan luas. Kalau untuk keterampilannya? Kalau untuk keterampilan mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini hanya pengetahuan. Iya. Nah, strategi yang ingin digunakan? Kalau strategi, saya akan menggunakan strategi yang berbasis masalah, di mana nanti siswa itu selain bisa memahami konsepnya, juga bisa memecahkan suatu masalah yang diberikan. Metode yang digunakan? Untuk metodenya itu nanti saya akan menggunakan metode atau pendekatan saintifik, kemudian modelnya yaitu menggunakan TBR atau probability distribution. Untuk media yang dipersiapkan apa saja media? Untuk medianya karena anak-anak sekarang tertarik dengan yang teknologi ya Bu ya, karena kita juga sekarang kan ada berapa 4.0 kalau tidak salah. Jadi saya akan menggunakan IT di mana pembelajarannya menggunakan fokus, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian video supaya anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran. Sepertinya mereka sudah siap ya. Insya Allah. Kira-kira waktu pelaksanaan ini yang siap kapan? Ini hari Selasa ya Bu. Iya. Di hari Selasa itu jam 5.6 di kelas 7B. Ya. Semoga Bu Neneng berkenan ya nanti ketika observasi saya izin masuk ke kelas melihat Bu Neneng untuk belajarnya seperti apa. Ya boleh. Di situ nanti saya akan menuliskan beberapa catatan. Mungkin itu aja sebelum kita nanti observasi mengenai observasi. Demikianlah tadi percakapan observasi
Jangan gitu ngomongnya.
Sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa melakukan coaching supervisi akademik bersama Ibu Neneng dan saya didampingi oleh Ibu Fitri. Hari ini setelah kemarin kita melakukan observasi, hari ini kita akan melakukan proses pasca observasi. Di sini Bu Neneng nanti akan saya tanya-tanya ya mengenai hasil observasi yang kemarin kita udah lakuin. Saya melihat Bu Neneng mengajar, hari ini saya akan bertanya mengenai apa yang udah pembelajaran kemarin yang sudah terjadi. Baik, Bu Neneng sudah siap? Ya, siap. Ibu mohon izin. Ya, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Neneng setelah melakukan pembelajaran bulan kemarin? Kalau ditanya setelah, berarti saya jawabannya alhamdulillah senang dan lega. Alhamdulillah. Karena sudah melaksanakan pembelajaran observasi yang kemarin. Nah, menurut Ibu, pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai belum sama pembelajaran berdiferensiasi? Kalau menurut saya sudah, karena memang dari awal pun saya sudah melakukan ini dulu ya Bu ya, tes sebelum mereka pembelajaran. Kemudian saya juga sudah tahu kebutuhan belajar mereka itu seperti apa, gaya belajarnya bagaimana. Jadi saya sesuaikan. Oh, berarti Bu Neneng sudah memetakan ya sebelum pembelajaran kebutuhan belajar dan gaya belajar mereka itu apa aja. Nah, selain itu menurut Bu Neneng apa lagi? Selain gaya belajar dan minat tadi anak, persiapannya apa lagi untuk pembelajaran? Kalau untuk pembelajarannya mungkin yang pertama adalah area pengembangan dulu yang akan saya fokuskan. Kemudian yang kedua juga saya mempersiapkan model pembelajarannya. Kemudian yang ketiga medianya tentu saja media pembelajarannya, dan yang keempat adalah bagaimana saya mengelola kelas supaya kelas itu menjadi kelas yang aktif, menyenangkan. Baiklah. Setelah pembelajaran kemarin ada tidak kendala yang terjadi saat pembelajaran? Ya, ada Bu, karena memang kelas yang kemarin saya ajarkan itu adalah kelas yang dimana gaya belajarnya kebanyakan kinestetik. Jadi anak-anaknya itu memang yang aktif sekali, dan dalam proses diskusinya pun saya harus ekstra. Ada beberapa kelompok yang memang kelompoknya harus ada bimbingan secara terus-menerus. Jadi harus kelompok ini bagaimana, kelompok ini bagaimana. Karena memang ada beberapa yang memang anak estetik, ya dalam pembelajarannya prosesnya banyak sekali yang harus diperhatikan. Berarti setidaknya sedikit Bu Neneng sudah paham ya gaya anak itu belajarnya macam-macam gitu ya, sudah dipetakan, dan memang saat pembelajaran ada anak yang butuh, ada kelompok anak yang butuh secara intens lebih sering tanya ya, Bu ini bagaimana Bu gitu. Baiklah, bagaimana rencana dari kendala tersebut? Bu Neneng mau melakukan apa? Kalau untuk tindak lanjutnya, perbaikannya mungkin nanti saya akan lebih bisa memilah dan memilih soal-soal mungkin yang bukan memang anak-anak yang kinestetik itu
Selain dari gaya belajarnya, saya juga melihat dari tes pengetahuannya juga. Jadi mereka itu kemampuannya mungkin terbilangnya masih di bawah. Mungkin nanti kedepannya saya akan memilah soal-soal yang mungkin mereka yang akan dihadapi mereka itu soal yang lebih di bawah dari anak-anak yang di atasnya. Kira-kira rencana itu akan mulai dilakukan kapan? Rencananya akan mulai dilakukan setelah observasi yang Berarti secepatnya ya? Ya, kita mulai. Menurut Bu Neneng, dari proses pembelajaran itu kira-kira ukuran keberhasilannya yang didapat berapa ya? Ukuran keberhasilannya itu sekitar 95%. Alhamdulillah kemarin itu anak-anaknya excited. Jadi saat saya menampilkan video orientasi masalah, mereka tertarik juga. Banyak yang memberikan tanggapan, kemudian pertanyaan tematiknya pun mereka mau menjawab. Masya Allah, berarti udah sangat hampir mendekati puas ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Udah menangis. Menurut Bu Neneng bagaimana setelah kita melakukan supervisi ini? Tanggapannya gimana setelah Bu Neneng sebelumnya sudah melakukan observasi dengan saya jawab dulu, terus kemudian saya masuk ke Bu Neneng ketika di kelas, di observasi. Nah, menurut Bu Neneng gimana nih proses supervisi kucing ini kayak gimana? Yang pertama, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu ya Bu. Selama mungkin pas pra observasi, Ibu pun banyak memberitahu bahwa ya Bu, dalam observasi nanti saya akan masuk begitu. Saya akan melihat bagaimana cara Ibu mengajar. Kemudian Ibu pun kadang memberitahu Bu, gaya belajar siswa itu menentukan bagaimana cara siswa itu belajar. Kemudian Ibu juga sudah memberitahu bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Jadi saya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Ibu sendiri. Alhamdulillah. Berarti senang ya udah melakukan proses coaching ini. Nah, memang di sini tujuan dari supervisi itu kita untuk agar kita sebelum pembelajaran bisa menyiapkan apa saja yang akan kita lakukan ketika pembelajaran, baik rencananya, strateginya yang akan kita pakai apa gitu. Nah, di sini kendala-kendala tersebut yang akan kita pecahkan gitu ketika observasi. Nah, di sini supervisi itu, nah di sini proses supervisi ini akan membuat guru tersebut bisa memecahkan permasalahan atau kendala yang terjadi di kelas. Jadi kita bisa saling berbagi untuk memecahkan permasalahan atau kendala-kendala ketika di kelas. Mungkin itu aja Bu Neneng. Terima kasih ya sudah dirapotkan kembali di Kintilin observasi ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Dan tujuan kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Bu Neneng. Baiklah, mungkin proses supervisi ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu pendamping, Ibu Pepe, Ibu Yuni yang sudah mendampingi